Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih dan selamat datang dalam acara Sinergi BUMN mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional serta gerakan penggunaan kompor induksi dan integrasi data layanan listrik KPR bersubsidi. Acara ini dilaksanakan secara langsung melalui lantai 21 Kementerian BUMN dan juga disiarkan melalui YouTube dan terdapat beberapa partisipan yang juga terhubung melalui Zoom. Bersama saya, Bunga Laulara, Priority Account Executive PLN, pemandu acara untuk hari ini. Baik, memulai acara pada sore hari ini, saya mohon izin untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah bergabung. Dan saya juga ingin menyapa yang kami hormati Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah bergabung. Dan saya juga ingin menyapa Wakil Menteri BUMN 2 Bapak Kartika Wiryoatmojo. Terima kasih sudah bergabung Bapak. Dan Eselon 1 dan Eselon 2 Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Saya juga ingin menyapa, terima kasih dan selamat datang kepada Direktur Utama PT PLN Persero. Terima kasih dan selamat datang kepada Direktur Utama 9 BUMN Konstruksi dan juga Direktur Utama BTN. Direktur Utama PP DPP Kementerian PUPR. Dan juga direksi, seluruh manajemen, serta anak perusahaan dari PT PLN Persero, 9 BUMN Konstruksi dan BTN. Dan juga pada sore hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung melalui Zoom dan menyaksikan melalui YouTube. Terima kasih, selamat sore dan selamat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah memasuki era electrifying lifestyle, di mana seluruh kegiatan sudah mulai menggunakan listrik, sudah mulai membicarakan energi bersih mana yang kita gunakan. Dan pada sore hari ini di tengah-tengah kita telah hadir Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Zulkifli Zaini. Terima kasih sudah hadir Bapak, dan untuk membuka pada hari ini kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, Wakil Menteri BUMN 2 Bapak Kartika Wiryoatmojo, yang kami hormati Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Bapak Eko Juli Wiropurwanto, para pejabat Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR, yang kami hormati Direktur Utama BUMN Bidang Jasa Konstruksi, PT Adikarya Persero, PT Wijaya Karya Persero, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT Amarta Karya, PT Brantas Abipraya, Perumnas, Perum Perumnas, PT Bank Tabungan Negara Persero, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan PP DPP, Kementerian PUPR, Bapak Arif Sabarudin, Direktur Niaga dan Layanan Pelanggan PLN, Bapak Bob Saril, serta seluruh undangan yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita diberikan nikmat kesehatan untuk berkesempatan bertatap muka dalam acara Sinergi BUMN mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, serta gerakan penggunaan kompor induksi, dan juga sinergi dalam melakukan integrasi data penerima bantuan fasilitas layanan pembiayaan perumahan. Bapak Menteri dan Wakil Menteri yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami untuk melaporkan upaya dalam mendukung pemerintah untuk meningkatkan
kemandirian dan ketahanan energi nasional, serta mewujudkan penggunaan energi bersih dalam hal ini melalui gerakan penggunaan kompor induksi. Pertama-tama kami laporkan berdasarkan data yang kami ketahui, saat ini masyarakat Indonesia berada dalam kondisi imported energy consumption, khususnya LPG, yang berimplikasi pada peningkatan impor gas yang nilainya kurang lebih 60 triliun rupiah dengan subsidi LPG mencapai 50 triliun rupiah per tahun. Padahal di sisi lain, saat ini cadangan energi listrik atau reserve factor nasional mencapai 50%. Artinya energi listrik dalam negeri dapat dioptimalkan untuk dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kondisi ini momentum baik bagi PLN untuk mendorong peningkatan ketahanan energi nasional melalui penyerapan 50% cadangan energi listrik dengan mengajak segenap masyarakat untuk dapat beralih menggunakan kompor industri atau kompor listrik. Dengan mengalihkan penggunaan kompor gas menjadi kompor induksi, hemat kami secara tidak langsung negara akan berhemat subsidi LPG. Kemudian menurut kami juga gerakan penggunaan kompor induksi ini secara tidak langsung mengatasi permasalahan subsidi LPG yang sulit tepat sasaran. Bapak Ibu Menteri, Wakil Menteri, beserta tamu undangan yang kami hormati, berangkat dari hal-hal yang kami sampaikan di atas. Pada hari ini sebagaimana arahan dari Bapak Menteri BUMN, izinkan kami melaporkan bahwa ada 3 agenda penandatanganan yang kami lakukan. Pertama, kami telah mencapai kesepakatan dengan 9 BUMN bidang jasa konstruksi untuk bersinergi bersama-sama mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional dan juga mewujudkan energi bersih. Yang kedua, pada hari ini PLN juga menegaskan kembali kerjasama dengan Bank BTN dalam rangka mendukung gerakan konversi 1 juta kompor LPG ke kompor induksi, serta pemanfaatan layanan perbankan. Ketiga, selanjutnya kami juga mencapai kesepakatan kerja dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR tentang integrasi data pengguna listrik penerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut menjadi landasan bersama untuk mendorong penggunaan kompor induksi pada proyek unit rumahan, apartemen yang sedang atau akan dibangun, menciptakan kemudahan mitra kerja yang menerapkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi. Kami berharap Bapak Menteri BUMN dan Bapak Menteri PUPR dapat mendukung penuh niat baik kami dalam program yang tertuang pada MOU yang kita sepakati bersama ini. Bapak Ibu yang kami hormati, akhir kata, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Menteri BUMN, Bapak Menteri PUPR, Wakil Menteri BUMN, Bapak Dirjen Kementerian PUPR, serta seluruh direksi BUMN yang hadir pada hari ini, serta pihak-pihak yang terlibat atas terwujudnya sinergi ini. Ke depan, PLN berkomitmen untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dengan pelayanan yang handal dan mutu yang terbaik. Semoga ini menjadi langkah awal kita untuk membantu pemerintah mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, serta mewujudkan penggunaan energi bersih dan langkah awal untuk terus berkolaborasi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zulkifli Zaini, Direktur Utama PT PLN Persero, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Di sore hari ini telah hadir bersama kita Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR. Selamat sore Bapak. Kami mohon kesediaan Bapak pada sore hari ini untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami silahkan. Copot sidik ya. Bentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah vaksin semua kan? Sip. Bapak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir yang saya banggakan, saya hormati, Bapak Direktur Utama PLN, Pak Zulkifli Zaini, yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri, Bapak Wakil Menteri BUMN, Pak Tiko, Bapak Direktur Utama BUMN Karya, Bank BTN, dan Direktur Utama PPDPP dari Kementerian PUPR, Bapak Dirjen Pembiayaan, Bapak Dirjen Penyediaan Perumahan, Ibu Bapak sekalian Eselon 1 di BUMN, dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya mengiringi Ibu Bapak sekalian, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang tak henti-hentinya mencurahkan karunia-Nya pada kita semua. Dan hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama sinergi ini dalam rangka yang disampaikan oleh Pak Direktur Utama PLN tadi untuk meningkatkan ketahanan energi kita. Saya terima kasih dan mohon maaf sebelumnya karena jadwalnya diundur karena tadi dipimpin Bu Menteri Keuangan ada entry meeting dengan BPK dalam rangka audit laporan keuangan pemerintah pusat dan baru selesai jam 4:04 tadi. Terima kasih Pak Erick. Ibu Bapak sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur Utama PLN tadi, kami di Kementerian PUPR, khususnya untuk pembangunan perumahan melalui FLPP dengan program 1 juta rumah, sampai dengan 2021 sudah terbangun, menurut laporan dari Pak Dirjen Penyediaan Rumah, ada 1.100.000 unit. Kemudian pada tahun 2021 ini, FLPP dialokasikan anggarannya jauh lebih besar dari tahun sebelumnya, sebesar kurang lebih 16 triliun, yang tadinya hanya 9 sampai 11, ini 16,2 triliun. 90% ini merupakan alokasi yang diserap oleh PTN. Untuk sekitar sekarang ini yang sudah terserap sekitar 2,5 triliun sebanyak 157.000 unit rumah. Sedangkan selanjutnya akan sampai dengan sekarang 21.000 unit rumah, targetnya 157.500 unit rumah. Itu belum termasuk yang rusun-rusun yang kita bangun melalui APBN. Jadi saya kira kalau kita nanti bisa bersinergi untuk menggunakan kompor induksi tadi, saya kebetulan sedang bikin rumah karena rumah saya mau digusur, jadi mungkin ini jadi ide juga untuk bisa memakai kompor induksi. Jadi dengan program pembangunan rumah yang masif ini, kalau kita berkomitmen, dan seharusnya kalau begitu tanda tangan ini pasti harus berkomitmen untuk bisa memanfaatkan kompor induksi dalam rangka menyerap 50% penyediaan energi PLN tadi. Ini akan meningkatkan ketahanan energi kita. Di dalam integrasi data, untuk penyelenggaraan FLPP ini, PPDPP telah menggunakan tiga aplikasi data. Nah, ini yang akan kita integrasikan dengan data dari PLN, sehingga ada simbiosis mutualistis dari PPDPP bisa memonitor berapa hunian yang, karena ada ketentuan setelah dibangun paling lama 1 tahun harus sudah dihuni. Nah, kita
selama ini walaupun sudah ada aplikasi itu, monitoringnya agak kesulitan, sehingga dengan data PLN, kalau itu ada pemakaian listrik, tentunya sudah ada hunian. Ini saya kira juga menjadi integrasi data yang sangat baik. Inovasi teknologi yang mempertemukan kebutuhan hunian dan pasokan rumah ini tentunya akan mendukung kerjasama PDPP dengan PLN tadi. Akhir kata, saya berharap semoga upaya kita ini untuk mengintegrasikan data di PPDPP untuk penyaluran FLPP dan integrasi dengan PLN bisa lebih mengaktifkan program, karena membangun kan tidak lebih susah daripada menghunikan, menjualnya. Jadi saya kira dengan data ini kami bisa memonitor betul berapa hunian yang sudah dibangun dan berapa yang sudah dihuni. Dengan demikian akan membantu PPDPP dan Kementerian PUPR untuk bisa memonitor secara lebih cepat dan efisien. Terima kasih Pak Menteri BUMN dan Direktur Utama PLN yang telah bersepakat dengan PPDPP untuk melakukan sinergi ini. Kurang lebihnya juga untuk teman-teman karya, saya kira sama saja ini Bapak kandung Bapak, kalau saya kan Bapak kandung sambungan gitu. Saya kira dengan kesepakatan bersama ini kita harus saling mendukung untuk bisa, tujuannya satu tadi, ketahanan energi nasional kita. Kita punya energi surya banyak, hasilnya bisa dihasilkan oleh PLN, tapi kita import LPG. Saya kira ini juga kontradiksi policy kita, atau bukan kontradiksi, tapi kurang efisien, kurang match lah ya. Kita punya sumber energi yang terbarukan, dan sekarang saya kira PLN sudah menuju ke sana dengan rencana-rencana energi surya di bendungan, di waduk, dan sebagainya, menghasilkan energi yang lebih murah daripada import LPG. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Basuki dan Bapak Ibu yang berbahagia. Di tengah-tengah kita telah hadir bersama kita Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Dan sebelum melakukan penandatanganan nota kesepahaman pada sore hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Erick Thohir untuk memberikan arahan. Waktu dan tempat kami silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri PUPR, senior saya Pak Basuki, yang selama ini terus juga mendukung saya, tidak hanya di BUMN, tapi saat Asian Games juga, Pak. Terima kasih, Pak. Dan tentu yang terhormat Bapak Wamen saya, Pak Tiko, yang terus juga berjibaku bersama-sama 1 tahun 6 bulan terakhir, dan alhamdulillah dengan kerjasama kita banyak sekali solusi-solusi kerjaan-kerjaan yang bisa diselesaikan secara baik. Dan juga jajaran Kementerian PUPR yang hadir, terima kasih. Dan juga sebagian juga pernah bantu juga Pak waktu Wisma Atlet. Dan juga jajaran Kementerian BUMN yang hadir, para pimpinan daripada perusahaan BUMN yang hadir dari karya-karya dan PLN. Saya rasa alhamdulillah transformasi yang terus kita canangkan di Kementerian BUMN tentu tujuannya tadi yang sudah disampaikan, tidak hanya ketahanan energi, tapi juga ketahanan pangan dan juga ketahanan kesehatan. Dan kalau kita lihat khususnya di ketahanan energi ini, kita terus melakukan langkah-langkah inovasi dan lompatan-lompatan yang harus kita lakukan. Kemarin kita sudah berhasil mengkonsolidasikan bagaimana baterai listrik itu bisa menjadi tujuan Indonesia ke depan, di mana kita tidak mau menjadi market, tetapi kita juga menjadi bagian perubahan zaman, dan kita salah satu menjadi tulang punggungnya
apalagi nikelnya paling besar di dunia. Nah, karena itu kita meluncurkan IBC yang dimana kesuksesan nanti mobil listrik juga adalah dukungan tidak dari pemerintah, tapi dukungan dari rakyatnya. Apa? Itulah yang kemarin ketika di awal tahun kita membuktikan bahwa dari Jakarta sampai Bali, kalau naik mobil bensin habis 1,1 juta. Tetapi dengan mobil listrik 250.000. Nah, ini jadi apa? Ketahanan pangan yang pemerintah lakukan juga menguntungkan rakyatnya. Menguntungkan rakyatnya. Rakyatnya harus menjadi bagian program ini agak sukses. Setelah kemarin kita lakukan, kembali kita memberanikan diri Pak Bas, bagaimana kompor listrik ini sama juga di ketahanan energi. Kalau 15 juta kompor listrik terpakai, ini penghematan yang luar biasa dalam menekan import LPG. Sama seperti tadi juga yang disampaikan, toh rakyat diuntungkan. Yang rata-rata biaya daripada memasak di rumah Rp147.000 per bulan, dengan kompor listrik ini menjadi 118.000 per bulan. Hemat lagi 20%. Jadi kan sama-sama untung, Pak. Jadi pemerintah untung, rakyat untung, toh buat kita semua yang namanya ketahanan energi. Jadi saya sangat optimis gerakan ini akan berjalan dengan baik, apalagi didukung Pak Basuki ketika semua BUMN karya dan kebijakan daripada para pimpinan di Kementerian PUPR memastikan seluruh pembangunan rumah, apartemen, dan lain-lainnya kita lengkapi dengan fasilitas listrik berserta kompornya. Dan ini merupakan percepatan daripada tadi penekanan import yang kita harapkan dalam 5 tahun ke depan. Kalau kita bisa dulu merubah minyak tanah ke LPG, kenapa juga ke depan LPG kita rubah ke listrik saja? Ini yang kita harapkan terjadi penghematan luar biasa yang sekarang ini hampir 60 triliun bisa kita pergunakan untuk kesejahteraan rakyat yang lebih bermanfaat. Dan bismillah, saya rasa kami di kementerian berharap dukungan lebih besar lagi kepada seluruh masyarakat, toh menghemat 20.000 atau menghemat 20% yang tadinya 147.000 menjadi 118.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas arahannya, dan Bapak Ibu yang kami hormati, kita tiba pada acara inti di mana pagi hari ini kita akan menyaksikan penandatanganan 3 MOU. Yang pertama adalah nota kesepahaman dengan 9 BUMN konstruksi. Kemudian penandatanganan amandemen nota kesepahaman antara BTN dan PLN. Dan yang ketiga adalah perjanjian kerjasama PLN dengan Kementerian BUMN. Dan ketiga penandatanganan ini akan disaksikan secara langsung oleh Menteri BUMN, Menteri PUPR, dan Wakil Menteri BUMN 2. Dan baik, kita akan langsung mulai penandatanganan ini dan kami persilahkan untuk para penandatangan mengambil tempat. Pada yang kami hormati, Direktur Utama PT PLN Persero, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero, kami silakan untuk mengambil tempat Bapak. Direktur Utama Perumnas, kami silakan untuk mengambil tempat. Direktur Utama Waskita Karya, kami silakan untuk mengambil tempat. Direktur Utama Hutama Karya, kami silakan untuk mengambil tempat. Direktur Utama Adikarya, kami silakan untuk mengambil tempat. Dilanjutkan dengan Direktur Utama Wijaya Karya, kami silakan untuk mengambil tempat. Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR, kami silakan untuk mengambil tempat. Direktur Utama BTN, Direktur Utama Nindya Karya, dan dilanjutkan dengan Direktur Utama Amarta Karya,
Kemudian Direktur Utama Pembangunan Perumahan, kami silakan untuk mengambil tempat. Dan Direktur Keuangan dan Human Capital Brantas Abipraya, kami silakan untuk mengambil tempat. Iya, kami mohon kesediaan Bapak Menteri BUMN, Bapak Menteri PUPR, dan Bapak Wakil Menteri II untuk dapat berdiri dan menyaksikan penandatanganan ini. Cukup, Bapak. Baik, langsung saja kami silakan kepada para penandatanganan untuk dapat menandatangani nota kesepahaman secara bersama-sama. Kami silakan, Bapak. Baik, pada hari ini kita menandatangani nota kesepahaman dengan 9 BUMN konstruksi, amandemen nota kesepahaman antara BTN dan PLN, perjanjian kerjasama PLN dengan Kementerian BUMN. Iya. Baik, Bapak, kami mohon kepada para penandatangan untuk bersedia mengangkat nota kesepahamannya, sekali saja kita ambil dokumentasi baik pada hari ini. Kami silakan kepada rekan-rekan dokumentator untuk dapat mengambil kesempatan baik pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Ya, cukup. Baik, terima kasih. Iya. Baik, Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Para penandatanganan nota kesepahaman juga kami silakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sesaat lagi akan masuk ke konferensi pers yang akan dimoderatori oleh Vice President Public Relation PLN Ibu Arsyadani Gana Akmala Putri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara yang singkat, padat, namun hangat. Selamat bersinergi lebih erat, selamat bekerja lebih keras untuk menjadikan harapan menjadi pencapaian. Akhir kata, saya Bunga Laulara dengan kerendahan hati pamit undur diri. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu bersama-sama kita sudah tadi ikuti acara MOU, Sinergi BUMN mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional serta gerakan penggunaan kompor induksi dan integrasi data layanan listrik KPR bersubsidi. Selanjutnya hadir bersama kita dalam press conference sore hari ini yang kami hormati Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, yang kami hormati Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, Bapak Wamen BUMN 2 Bapak Kartika Wiryo Atmojo, dan Direktur Utama PT PLN Bapak Zulkifli Zaini. Kami langsung saja kawan-kawan media yang kami banggakan, kami sudah mengkolek beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, kepada Bapak Menteri BUMN, izin kami sampaikan pertanyaan dari rekan-rekan media. Apa dampak dari sinergi ini bagi pelanggan dan pemerintah? Seperti apa dampaknya, Bapak? Terima kasih. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan pada saat sambutan, tidak mungkin program pemerintah bisa berjalan baik kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakatnya. Seperti program vaksinasi. Pemerintah berusaha keras mendatangkan vaksin. Pemerintah berusaha keras membuat vaksin merah putih nantinya. Tetapi ketika mau divaksin, masyarakatnya tidak mau, sulit. Padahal
vaksinasi itu diperlukan untuk mencegah kematian dan mengurangi daripada penularan. Sama tadi saya sampaikan, ketika kita bicara program pemerintah yang tidak saling menguntungkan, itu program tidak akan berjalan lama. Karena itu sejak awal kami percaya seluruh kementerian, ya, karena tidak mungkin BUMN tidak didukung oleh kementerian lain, bahwa program ketahanan energi ini bisa berjalan kalau rakyat diuntungkan. Karena itu tadi saya mengambil contoh dan saya meminta PLN sejak awal, ketika kita melihat mobil listrik ini akan menjadi kenyataan ke depan, berikut baterai listriknya yang juga buatan Indonesia, coba kita tes ke Bali. Alhamdulillah terbukti sampai Bali, waktu itu tanggal Januari 4 atau 3 saya lupa, kita hitung benar memang menghemat dari 1,1 juta ke 250.000. Berarti kan ini sangat menghemat untuk masyarakat yang hari ini juga pendapatannya terganggu karena COVID. Nah, kenapa kita juga bicara mengenai kompor listrik ini, kami, kementerian dan tentu PLN men-challenge. Benar nggak kalau diganti kompor, masyarakat juga menghemat? Kalau diganti kompor nambah, ya pasti nggak mau. Karena itu kita coba hitung rata-rata per bulannya. Makanya keluar angka 147.000 dengan listrik 118.000. Nah, karena itu kita memberanikan diri menggerakkan program ini bersama seluruh kementerian supaya masyarakat juga bisa menggunakan kompor listrik. Dan didukung tadi kepada fasilitas-fasilitas yang memang terus dibangun pemerintah, baik Perumnas ataupun karya-karya yang mendapat penugasan, bahkan tadi sama BTN juga sama. Semua yang minjem uang ke BTN, ya harus pakai kompor listrik juga, termasuk swasta. Jadi itu saja, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Menteri BUMN menyampaikan bahwa semua ini adalah tujuannya untuk mewujudkan ketahanan energi dan ternyata ujungnya adalah kembali untuk masyarakat ya Bapak. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Mohon berkenan kepada Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono. Apa harapan dari sinergitas antara PLN dan PUPR? Kalau kami melihat ini adalah tentang integrasi data layanan listrik untuk KPR bersubsidi. Silakan Bapak. Oke. Harapan saya ini Kementerian PU ini kan sebagai kementerian yang ditugasi untuk membelanjakan uang negara sekarang ini. Dengan adanya program ini kami ingin berkontribusi juga untuk menghemat pengeluaran negara dari segi energi melalui sinergi ini. Jadi tidak hanya untuk kepentingan kami tentang data tadi, kepenghunian rumah yang bersubsidi dengan FLPP. Karena 1 tahun setelah rumah dibangun, harus bisa sudah dihuni. Nah, dengan sinergitas data ini, kita bisa memonitor. Itu untuk kepentingan kami. Tapi untuk kepentingan nasional, seperti yang disampaikan Pak Erik tadi, kalau dulu dari minyak tanah ke LPG, orang tadinya juga bilang, ini bahaya, bisa meledak. Tapi sekarang kalau dari LPG ke listrik, 1 lebih hemat. Yang kedua dia lebih bersih. Yang ketiga menghemat pengeluaran negara. Jadi kami sangat bersemangat untuk bersinergi. Jadi 2 menguntungkan bagi kami dan bagi energi nasional. Kami sekarang tadi membangun rumah dari FLPP sudah hampir 1 juta lebih. Ya. Itu saya kira kalau itu harus tadi persyaratannya asal dia tidak menambah biaya, karena selama ini FLPP kan dibantu juga dengan uang muka 4 juta cash. Kemudian bunga flat 5%.
Nah, kalau ini bisa juga nanti dijadikan requirement untuk itu akan lebih banyak, lebih cepat. Oke? Tadi beliau bilang 60 triliun per tahun subsidi LPG, itu bukan kecil. Ya, dan kita mempunyai sumber energi yang terbarukan, yang bersih. Dan PLN sekarang sudah ke sana tadi. Jadi saya, sekali lagi, tidak hanya ingin membelanjakan uang negara, tapi ingin berkontribusi menghemat pengeluaran negara melalui peningkatan ketahanan energi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Kata kuncinya adalah penghematan. Karena kita beralih ya dari energi yang impor, yang mahal menjadi energi bersih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya izin pertanyaan untuk Bapak Direktur Utama PLN, Bapak Zulkifli Zaini. Bapak, proyek-proyek apa saja yang akan dikerjasamakan? Terima kasih. Sebagaimana kami sampaikan tadi, ada 3 hal utama, yaitu pertama, mendorong ketahanan dan kemandirian energi melalui penggunaan kompor induksi bersama rekan-rekan kami 9 BUMN konstruksi. Kedua, mendukung konversi 1 juta kompor LPG ke kompor induksi, serta juga pelayanan perbankan bersama-sama dengan BTN. Yang ketiga, ini tadi disampaikan oleh Bapak Menteri PUPR juga, mengintegrasikan data pengguna listrik penerima fasilitas likuiditas pembiayaan rumah bersama dengan Kementerian PUPR. Jadi itu 3 hal utama yang dikerjasamakan, dan khusus untuk BTN, kami juga bekerjasama terkait dengan pemanfaatan jasa dan layanan perbankan dari BTN. Saya kira demikian. Baik, luar biasa Bapak. Masih ada pertanyaan lagi untuk Bapak. Dengan perusahaan apa saja yang akan tanda tangan? Saya kira tadi sudah kita lihat penandatanganan ya, 9 BUMN konstruksi, Wijaya Karya, Adikarya, Waskita Karya, Hutama Karya, Berantas Abipraya, PP, Amarta Karya, Nindya Karya, dan Prumnas. Lalu juga dengan BTN dan Kementerian PUPR. Jadi demikian. Ini ada pertanyaan yang menarik Pak, masih dengan Bapak. Apakah penggunaan kompor induksi ini merupakan strategi PLN untuk meningkatkan konsumsi daya listrik? Sudah barang tentu ya, karena kita tadi sebagaimana saya sampaikan memiliki reserve margin lebih dari 50% saat ini ya, dengan peningkatan konsumsi listrik melalui kompor induksi ini, insya Allah demand listrik akan meningkat, dan kelebihan energi listrik yang kita miliki saat ini bisa dikonsumsi dengan baik-baiknya. Baik, reserve margin yang tinggi dimanfaatkan dengan penggunaan kompor induksi, kemudian di sisi lain secara negara juga menjadikan penghematan. Demikian rekan-rekan media ya. Saya lanjutkan lagi saya Bapak. Saya kira ya Mbak, dengan ketersediaan listrik yang sudah sampai ke pelosok, ini saya kira kita harus manfaatkan itu. Betul. Kita mungkin sudah tertinggal dari negara lain dalam memanfaatkan listrik untuk energi ini, rumah tangga khususnya. Ya? Kita dengan penduduk yang besar, ya, dengan adanya jaringan PLN yang sudah mencapai jauh lebih baik daripada yang dulu, sudah saatnya kita memakai ini. Dan banyak sekali sumber-sumber energi, mana yang lebih efisien, itu harus kita transform ke situ. Kalau istilah Amerika kan, saya baru kali ini pakai kata transformasi. Transformasi yang luar biasa memang Pak, dari terobosan dari Pak Menteri. Kita tunggu dulu minyak tanah ya terus mau ganti aja susah. Jadi saya kira kita harus lebih fleksibel sesuai dengan ketersediaan energinya. Iya. Jadi tidak hanya karena ini untuk meningkatkan itu, saya kira enggak, tapi kan ada banyak pertimbangan untuk penghematan tadi. Dan safety-nya akan lebih safe kalau kita pakai listrik. Saya misalnya kuliah di Amerika tahun 90 sudah listriknya. Betul. Kompor induksi lebih hemat, lebih secure, lebih safety ya Pak ya? Ya, saya kira. Ya, oke.
Ini ada pertanyaan, tapi sebetulnya tadi sudah dijawab. Kompor induksi biasanya menggunakan daya besar, maka rumah tangga juga akan mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk pemakaian listrik. Apakah hal ini diantisipasi PLN? Saya kira tadi Bapak sudah dijawab ya. Bapak Ternyata Menteri sudah menyampaikan betul. bahwa dengan menggunakan kompor induksi akan hemat 19%. Betul. Ternyata penggunaan kompor induksi lebih hemat 19%, teman-teman media. Mungkin pertanyaan terakhir Bapak ya. Sejauh ini bagaimana penetrasi dari kompor induksi di masyarakat? Memang saat ini belum maksimal karena mungkin juga kita belum melakukan sosialisasi ini dengan baik. Nah, makanya inilah saatnya kita melakukan sosialisasi dengan sebaik-baiknya agar target 1 juta pelanggan ya pada tahun ini bisa kita capai untuk menggunakan kompor induksi. Baik, terima kasih 1 juta pelanggan target di tahun ini. Dengan demikian tadi beberapa pertanyaan telah dijawab secara langsung. Dengan demikian berakhir sudah acara konferensi pers kita pada hari ini. Saya tawarkan kepada bapak-bapak apakah akan ada yang memberikan closing statement? Cukup ya. Baik, demikian kepada rekan-rekan media saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi pada sore hari ini dan kami sampaikan mudah-mudahan informasi ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya disampaikan kepada seluruh jajaran masyarakat. Demikian mohon maaf jika ada salah kata. Salam hangat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.